Megumi merawat Sanosuke yang terluka parah akibat serangan Saito dengan penuh kesungguhan. Ia tak sekalipun mengalihkan pandangan atau berhenti merawatnya. Sanosuke yang belum sadarkan diri mengalami demam tinggi, membuat Megumi segera menyuruh Yahiko mengambil air untuk mengompres kepalanya agar suhu tubuhnya menurun. Tanpa banyak bicara, Yahiko menjalankan perintah itu. Ia keluar membawa ember menuju sumur. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan Kenshin yang tengah mencuci pakaian. Tak ada candaan atau gurauan seperti biasanya. Wajah keduanya tampak murung dan diliputi kecemasan. Kenshin sempat membuka pembicaraan, menanyakan kondisi Sanosuke. Yahiko menjawab singkat bahwa demamnya masih tinggi meski perlahan mulai menurun. Dengan rasa penasaran yang besar, Yahiko bertanya siapa yang mampu melukai Sanosuke sedemikian rupa, mengingat kekuatan Sanosuke yang selama ini sulit ditandingi. Kenshin tak menjawab. Ia hanya terdiam sambil terus mencuci pakaian, namun pikirannya jauh. Di dalam hatinya, ia tahu siapa pelakunya, Hajime Saito. Namun, yang belum ia pahami adalah alasan dan tujuan di balik serangan itu. Pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya, membebani pikirannya yang belum menemukan jawaban. Di tempat lain, Saito tengah menikmati makanannya ketika seorang pembunuh bayaran bernama Akamatsu mendatanginya. Tatapannya penuh keraguan terhadap kemampuan Saito yang dianggap gagal mengalahkan Batosai. Saito tetap tenang, meyakinkan bahwa Akamatsu tak perlu khawatir. Ia menawarkan kerjasama dengan Akamatsu untuk melumpuhkan Batosai. Saito menjelaskan bahwa saat kunjungannya ke dojo Kamiya tempo hari, ia telah meninggalkan tanda di tubuh Sanosuke yang akan membuat Batosai menyadari siapa dalangnya. Begitu Batosai menyadari, Saito akan mengirimkan surat tantangan. Pada saat itulah, Akamatsu dapat menghabisi Batosai tanpa gangguan. Mendengar rencana tersebut, wajah Akamatsu berubah menjadi puas, dan ia pun meninggalkan Saito dengan persetujuan penuh. Keesokan harinya, Kenshin menerima sepucuk surat berisi tantangan bertarung dari Saito. Usai membacanya, ia segera berangkat untuk menemui sang penantang. Di jalanan, Saito melangkah tenang mengenakan seragam polisi. Wajahnya datar, tanpa bayang rasa takut maupun amarah. Sementara itu, di sebuah lapangan kosong, Kenshin berdiri menunggu, yakin tantangan itu akan segera terjawab. Ia dapat merasakan kehadiran Saito dan bersiap menghadapi kedatangannya. Namun, setelah sekian lama, Saito tak juga menampakkan diri. Tiba-tiba, sebuah serangan mendadak menghantam dari belakang. Kenshin bergerak secepat kilat, menghindar, membuat serangan itu hanya menghancurkan batu di depannya. Saat menoleh, ia sedikit terkejut karena sosok yang datang bukanlah Saito seperti yang ia bayangkan. Kenshin menatap tajam, menanyakan identitas pria di hadapannya. Dengan keyakinan penuh mampu mengalahkan Batosai dengan mudah, pria itu memperkenalkan diri sebagai Akamatsu Arito. Ia datang dengan tujuan membunuh Kenshin demi bayaran tinggi yang dijanjikan. Sementara itu, di dojo Kamiya, Kaoru dan Yahiko menerima kedatangan seorang tamu berbaju polisi, tanpa mengetahui bahwa pria itu adalah Saito, orang yang telah membuat Sanosuke terluka parah. Saito dengan tenang menanyakan keberadaan Batosai yang tinggal di dojo tersebut. Keduanya terkejut, namun Saito segera menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk berbicara dengan Kenshin terkait laporan kepolisian. Setelah mendengar penjelasan itu, Kaoru dan Yahiko kembali tenang dan mempersilakan Saito masuk untuk menunggu Kenshin yang sedang berada di luar. Di tempat lain di tengah pertarungan, Akamatsu bersiap melancarkan serangan rantai mematikan. Kenshin berdiri tenang, menatap lawannya dan menanyakan alasan mengapa dan apa tujuan mereka menginginkan kematiannya. Alih-alih mendapatkan jawaban tanpa memberi penjelasan, Akamatsu kembali menyerang dengan cepat, namun serangannya kembali meleset. Gerakan kilat Kenshin membuatnya lolos dari setiap serangan rantainya, bahkan terlalu cepat untuk diikuti mata Akamatsu. Merasa kesal, Akamatsu melompat sambil mengayunkan rantainya, tetapi Kenshin kembali menangkis serangan itu. Dan dalam satu gerakan balik, Kenshin menghantamnya dengan satu pukulan sarung pedang, membuat tubuh Akamatsu terlempar dan jatuh keras menghantam tanah. Sorot mata Kenshin tajam dan penuh ancaman, menekan Akamatsu yang terpojok tanpa senjata. Kenshin bertanya kepada Akamatsu, siapa yang telah menyuruh Akamatsu untuk membunuhnya. Ketakutan menguasai sang pembunuh bayaran, membuatnya bersujud memohon pengampunan. Dengan dusta, ia menyebut nama Saito sebagai dalang perencanaan pembunuhan atas Kenshin.
Meski diliputi keraguan, Kenshin memilih berbalik dan pergi. Namun, saat punggungnya terbuka, Akamatsu kembali menyerang. Rantai melilit leher dan tangan Kenshin, menjeratnya rapat hingga sulit bergerak. Tanpa memberi jeda, Akamatsu mengangkat tubuh Kenshin dan menghantamkannya keras ke tanah. Tubuh Kenshin terkulai, dan keadaan kini berbalik, nyawa Kenshin berada di ujung tanduk. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silahkan tonton video selanjutnya.